Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Chandra kembali bisa menemani kalian belajar IPA masih dalam materi yang sama yaitu listrik statis. Kali ini kita akan belajar sama-sama membahas soal-soal yang ada pada buku kalian. Soal-soal ini bukan buatan Pak Chandra. Jadi hanya Pak Chandra ambil dari buku PR atau LKS interaktif yang kalian miliki. Karangan Siti Nur Hidayah dan kawan-kawan dari penerbit Intan Pariwara. Kalian bisa buka uji kompetensi yang pertama pada bab yang keempat di listrik statis. Oke, siap? Let's go. Baik, di soal yang pertama atau soal yang nomor 1, ini ada suatu soal analisis begitu. Ada 4 pernyataan, kalian diminta untuk memilih salah satu yang benar. Kita lihat pernyataan-pernyataan yang ada. Yang pertama, benda netral yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Yes, hal ini betul. Kita sudah belajar kemarin ya tentang listrik, konsep perpindahan elektron. Oke, jadi yang melepas atau kehilangan elektron itu akan bermuatan positif. Betul ya? Sedangkan benda netral yang elektronnya tetap akan bermuatan positif. No, kalau elektronnya tetap, ya dia tetap. Gitu ya. Benda netral yang mendapatkan elektron akan bermuatan negatif. Mendapatkan elektron maka dia akan semakin negatif. Betul, benda netral yang kehilangan elektron akan bermuatan negatif. No, harusnya positif. Maka pernyataan yang tepat yaitu yang 1 dan 3. Oke, soal yang kedua kita punya soal tentang hukum Coulomb. Jadi pertanyaannya agak panjang ya, kita lihat, kita fokus. Ada Q1, Q2 terpisah R, gayanya F. Oke, jadi kita punya gaya Coulomb, kita ingat F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke ya. Muatan Q diubah menjadi 2 kali semula. Kita bisa tuliskan Q-nya Q aksen 1 itu menjadi 2 Q yang pertama, gitu ya. Sedangkan Q yang kedua aksen, Q2 aksen itu berubah menjadi 3 kali semula, 3 Q yang kedua. Oke. Jaraknya diubah menjadi 2 kali semula. Jadi R aksennya itu menjadi 2R. Pertanyaannya, F aksennya atau gaya Coulomb keduanya itu berapa? Kan begitu. Maka kita bisa cari F aksen itu dengan cara K Q1 aksen kali Q2 aksen dibagi R aksen kuadrat. Gitu ya. Sudah, kita masukkan saja K-nya tetap. Oke, kan tetap tuh. Q1 aksennya tadi kita lihat 2 Q1. Q2 aksennya kita ganti dengan ini. 3 Q2 per R aksennya 2R dikuadratkan. Oke, kita bisa hitung lagi. 2 kali 3, 6. Gitu kan? Kemudian 2, 2 kuadrat, 4. R kuadrat. Kan R dikuadratkan R kuadrat tuh. Q1, Q2 tetap aja. Q1, Q2 kali K. Nah, kita lihat. Set. Set. Nah, kita lihat ini. Q1 kali Q2 R kuadrat K itu kan sama dengan nilainya F. Betul tidak? Ya, maka ini kita bisa rubah bentuknya menjadi 6 per 4 F. Lupa Anda ada jawabannya? Oh, tunggu dulu, kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2, 6 dibagi 2, 3, 2 dibagi 4 dibagi 2, 2. Maka kita peroleh 3 per 2 F. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, soal yang ketiga masih seputar hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Nah, kita perhatikan, kita disuruh mencari pernyataan yang tepat.
Let's go. Oke, gaya kolom antar muatan berbanding lurus dengan kedua muatan. Betul ya kemarin ya? Jadi kedua muatan kalau diperbesar muatannya, maka gaya kolomnya juga ikut jadi besar, gitu ya. Kemudian antar muatan berbanding terbalik dengan kedua muatan otomatis salah. Kemudian dua muatan berbanding terbalik. No ya. Harusnya gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan jarak kedua. Gaya kolom antara dua muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yes, jadi bukan jarak, melainkan kuadrat jarak. Jadi bukan jarak, tapi kuadrat jarak. Maka yang betul adalah yang B. 1 dan 4. Oke, soal nomor. Baik, di soal nomor 4 ini masih seputar hukum kolom. Kali ini aplikasinya perhitungan. Kita lihat yang ditulis. Kita tuliskan yang diketahui ya. Jadi apa saja yang diketahui, kita lihat ada muatan A mengalami gaya kolom. Muatannya mengalami gaya kolom 10 kali 10 pangkat 4 Newton akibat muatan B yang ada di dekatnya. Jika muatan B ini atau Ki B, kita cara tulis Ki B ya, muatannya itu 5 mikrokolom. Ya, yang ditanyakan adalah medan listriknya, atau yang ditanyakan itu adalah medan listriknya itu berapa. Nah, tentu kalian sudah hafal di luar kepala ya bahwa besarnya medan listrik itu bisa dicari dengan persamaan E sama dengan F per Chi. Nah, F-nya ada, Chi-nya ada, maka mudah sekali. 10 kali 10 pangkat 4 Newton dibagi dengan 5 mikrokolom. Nah, yang jadi masalah biasanya anak-anak lupa untuk menyestandarkan dulu satuannya. Oke, satuannya distandarkan dulu, jangan lupa. Karena mikrokolom ini belum standar, maka kita standarkan dulu. Kalian tentu sudah tahu ya, kalau menstandarkan kali dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, maka kita peroleh 10 bagi 5, 2. Ya kan, kalau ada pembagian maka pangkatnya dikurang. Oke. Newton per kolom. Maka kita peroleh 2 kali 10 pangkat 4 tambah 6, 10. Set. Gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 tentang elektroskop. Ini kemarin juga sudah kita bahas, pelajari sama-sama gitu ya, bahwa elektroskop intinya adalah ketika muatannya sejenis dia saling tolak, kalau muatannya berbeda jenis dia saling tarik. Oke, ada elektroskop netral seperti pada gambar, kemudian didekatkan muatan negatif ke kepala elektroskop. Jadi yang didekatkan negatif ke kepalanya. Jadi kalau kita dekatkan, kita punya elektroskop netral. Netral itu kan kakinya kemarin rapat ya, lurus begitu. Didekatkan dengan muatan yang negatif. Apa yang terjadi? Muatan positifnya akan naik, akan berkumpul di kepala elektroskop. Nah, yang tertinggal apa? Yang tertinggal adalah muatan-muatan negatifnya, karena muatan negatifnya otomatis nggak mau naik karena bendanya negatif, muatan negatifnya akan menjauh. Nah, posisi inilah kita lihat ada muatan-muatan negatif inilah yang akan saling tolak mengakibatkan kakinya ini atau daun elektroskopnya ini menjauhi satu sama lain. Maka yang terjadi, yang jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, jadi akan mengambil jarak sejauh mungkin. Baik, soal nomor 6 tentang apa ini? Gaya kolom lagi. Namun yang dicari kali ini bukan gayanya melainkan jaraknya. Ya, kita sudah punya
diketahui dalam soal itu adalah gaya kolomnya, dan ada Hi1, Hi2-nya. Kita diminta untuk mencari jarak. Nah, yang perlu diingat selalu rubah satuannya ke satuan standar. Di sini belum standar, masih mikrokolom, kita rubah menjadi kolom. Menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, yang Hi2-nya menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Gitu ya. Kalau F atau gaya kolom itu besarnya K, Hi1 dikali Hi2 per R kuadrat, maka kita bisa cari R kuadrat melalui K Hi1 kali Hi2 dibagi dengan F. Sudah, nanti tinggal R-nya di akar dari ini semua. Ya, kita cari sama-sama. Maka R, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Hi1-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6. Ya. Kemudian Hi2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 28,8. Kita peroleh R kuadratnya menjadi berapa? 9 kali 2 kali 4, 72. 72 kali 10 pangkat 9 kurangi 6 kurangi 6 negatif 3 dibagi 28,8. 72 dibagi 28,8 kita pakai perhitungan 56 2,5 ya. Maka kita peroleh 2,5 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, kita bisa tulis juga supaya angkanya cakep gitu ya. Menjadi 25 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita bisa tuliskan di sini. Lanjut. Kalau R kuadratnya sekian, oke, maka R-nya kita bisa peroleh dari akar 25 kali 10 pangkat negatif 4. Yang mana akar 25 itu berapa? 5. Akar 10 pangkat negatif 4, 10 pangkat negatif 2. Ini satuannya meter. Maka kita punya 5, jaraknya itu adalah 5 kali 10 pangkat min atau negatif 2 meter. Kalau pilihan jawabannya hanya ada cm, maka tinggal kita kalikan dengan 100. Kali dengan 100 atau kali pangkat 2 meter. Ini hilang, hasilnya 5 cm. Serut-serut. Maka hasilnya yang A. Oke ya. Oke dong. Baik, soal selanjutnya soal nomor 7. Wah, ada tandanya HOTS di sana, guys. Ya, apakah soal ini panas? No, soal ini HOTS artinya high order thinking skill atau melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi kalian. Kalau menemui soal seperti ini, jangan ragu, jangan risau, tinggal kalian ingat selalu bahwa hukum gaya kolom itu bisa diperoleh dari K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Lantas bagaimana maksudnya, Pak? Kita lihat di sini. Kita diminta untuk mengurutkan gaya dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Kita lihat R-nya itu selalu R kuadrat. Nah, kita kuadratkan saja angka-angka yang di sini. Oke, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Oke. Hi1 kali Hi2. Oke, Hi1 kali Hi2. Maka kita kalikan saja angka-angka yang di depannya sini. 4 kali 3 12, 9 kali 2 18. Oke, 5 kali 6 30. K-nya bisa kita abaikan dulu ya. Karena kita kan punya K yang nilainya sama antara percobaan 1, 2, dan 3. Terus bagaimana? Tinggal kita bagi saja. 12 bagi 4 itu 3. Untuk yang ini ya. Percobaan yang kedua ini 18 dibagi 9 hasilnya 2. Yang percobaan ketiga 30 bagi 4 itu 7,5. Ketemu deh antara 3, 2, dan 7,5 ini mana yang paling kecil ya. Dari yang terkecil maka kita punya percobaan ini kedua, kemudian dilanjutkan percobaan yang pertama,
dan percobaan terakhir yang paling besar. Kita punya jawaban 213 C. Gitu ya. Kita lanjut ke materi ke nomor yang selanjutnya. Baik, di soal nomor 8 ini kita dihadapkan dengan suatu soal tentang medan listrik. Medan listrik itu kita ingat medan listrik itu ada rumusnya F per V ya. Atau rumus yang kedua kita bisa pakai E sama dengan K Q per R kuadrat. Oke, tergantung mana soalnya nanti yang kita perlukan. Oke, di sini ada muatan 5 mikrokolom. Oke, kita punya Q 5 mikrokolom. Kita standarkan dulu, jangan lupa. Maka menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian ada jaraknya 3 cm. Kita rubah kesatuan standarnya dulu menjadi meter dengan cara dibagi dengan 100 atau dikali dengan 10 pangkat negatif 2. Sama saja, kalian tentu sudah tahu ya. Kemudian ada konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kuadrat per kolom kuadrat. Oh, kita ada Hi, ada R, ada K, maka kita bisa pakai persamaan yang kedua ini. Sudah deh kita masukkan. Maka kita punya E sama dengan K Q per R kuadrat. Masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 ya, dikali Q-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan R-nya kuadrat 3 kali 10 pangkat negatif 2 kali lagi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, ingat ya, ini kuadrat, jadi dikalikan 2 kali seperti ini. Kalian tentu sudah paham. Oke. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 3 kali 3, 9. 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 4. Sudah 9 ini habis, maka tinggal 5 kali 10 pangkat 9 kurangi 6, 3. Dibagi dengan 1 kali 10 pangkat negatif 4. Ketemulah 5 bagi 1, 5. Ya, kalau pangkat bilangan berpangkat dibagi ini sama dengan dikurangi, maka 10 pangkat 3 dikurangi negatif 4. Ketemulah 5 kali 10 pangkat 7. Ada tidak? Ada Pak, yang B. Oke, soal selanjutnya. Baik, soal selanjutnya soal nomor 9. Kita bahas 10 soal saja ya. Yang lain nanti kalian pakai untuk belajar mandiri. Di soal nomor 9 ini ada suatu soal tentang beda potensial. Yes, beda potensial ini dilambangkan dengan V, bisa diperoleh dari V per V. Yes. Kita lihat di sini ada muatan listrik 10 kolom, ini V-nya, jadi diketahuinya ada V itu 10 kolom. Oke. Kebetulan enak ini materinya, satuannya sudah kolom, tidak perlu kita standarkan lagi. Kemudian ada energi W itu 140 Joule. Aduh, sudah enak sekali. Sudah diketahui. Yang ditanyakan V ya sudah. Maka V sama dengan W per V. Hajar guys, 140 bagi 10. Ketemulah 14. Serot. Selesai. Satu soal lagi, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini ada tandanya HOTS lagi. Nah, seberapa HOTS-nya kita coba. Oke. Kita coba di sana ada soal tentang medan listrik lagi. Oke. Ada soal tentang medan listrik lagi. Ada sejauh 4 cm, ini R ya, muatan sejauh 4 cm, 4 cm. Kemudian benda X, medan listriknya E-nya ini 9 Newton per kolom.
Kalau benda X ini dipindahkan ke 12 cm, jadi jarak yang pertama itu 4, jarak yang kedua itu menjadi 12 cm atau R aksennya menjadi 12 cm. E yang pertama itu 9, ditanyakan E aksennya jadi piro, begitu kira-kira pertanyaannya. Jadi kalian bisa hitung secara manual atau kalian bisa juga di logika saja ya. Ada E dan R. Kita lihat semakin jauh jarak, oke. Semakin jaraknya jauh, maka yang terjadi E-nya akan turun atau medan listriknya itu akan semakin lemah dalam mempengaruhi medan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti nanti hasilnya akan lebih kecil daripada 9. Sialnya pilihannya semuanya lebih kecil dari 9. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat, kita bisa cari melalui suatu persamaan. Bahwa kita ingat, oke, kita lihat R dari 4 ke 12 ya. R-nya dari 4 menjadi 12 cm ini naik berapa kali lipat? Oke, kalian lihat naik berapa kali lipat? Naik 3 kali lipat toh? Yes? 3 kali lipat toh? Nah, 3 kali lipat ini ya sudah 3 kuadratkan saja. Cara cepatnya begitu, 9. Oke? Hasil 9 ini kalian pakai untuk membagi dia. Oke, maka kita punya E aksen itu sama dengan E yang pertama dibagi kuadrat jarak yang selisihnya tadi. Oke, kita dapat E-nya menjadi 9 bagi 9 sama dengan 1. Itu pasti seperti ini hasilnya. Oke ya. Pak masih bingung. Nah, misalkan nanti ya Mas ya. Jadi kalau misalkan ada soal berikutnya, contohnya ada soal lain. R yang pertama itu 2 misalkan. Oke. R yang selanjutnya benda itu digeser sejauh menjadi 8 misalkan. Dari awalnya 2 cm menjadi 8 cm. Oke. E yang pertama itu 16 misalkan. 16 Newton per kolom. E yang kedua atau X aksennya berapa? Kita lihat set dari 2 ke 8 itu berapa kali lipat? 4 kali lipat. Oke. 4 kali lipat kita kuadratkan. 4 kuadrat itu berapa? 16. Oke. Ya sudah 16 ini, oke. Ini dibagi dengan ini. Hasilnya 1 juga. Gitu ya. Jadi intinya adalah berapa kali pergeserannya kalian kuadratkan dipakai untuk membagi kuat medan listrik yang pertama. Oke ya, selesai. Oke, sebagai tugas silahkan kalian kerjakan bagian Romawi yang kedua di uji kompetensi yang pertama ini. Jadi kalian kerjakan sebagai tugas di buku tugas atau buku latihan kalian masing-masing. Oke ya, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau kalian ada pertanyaan, Pak Acara akan membalas secepat mungkin. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.